Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 12 5A04. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek UAS pada mata kuliah Teknologi Web Service dengan membuat proyek Vigenesia. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan pada login. Di sini kita bisa membukanya menggunakan Chrome atau juga Google Edge. Kita bisa lihat file dari main.dart. Di sini script dari main.dart-nya. Dan di sini sudah benar. Folder main.dart ini ada di bagian screens. Dan di sini kita bisa melihat pubspec.yml-nya. Sini pubspec.yml dengan kode-kodenya juga di sini kita bisa melihatnya lagi. Main.dart dan di sini kita buka file dari login.dart-nya. Pada bagian import ada pemanggilan atau penambahan folder dan file yang baru dibuat, dan di bagian import ini untuk pemanggilan folder-folder dari Dart. Dan di sini ada import dari register Dart, gesture, convert dan lain-lainnya yang sudah terdapat di layar seperti ini. Di bagian script login state model ini untuk pemanggilan data dari login model dan dieksekusi dan bersifat post. Dan di bagian finance repose-nya ini bisa pemanggilan URL API yang sudah ada dan pemanggilan main screens pada setelah login. Dan di sini kita bisa melihat script-scriptnya juga. Dan di bagian model kita bisa melihat di bagian login model.dart ini yang berfungsi untuk menampung database dan table user dari API ke Flutter. Dan di sini kita bisa melihat script-scriptnya yang ada di dalam file login models.dart ini. Dan di sini kita lihat dan sudah benar ya. Sini berfungsi untuk pemanggilan folder-foldernya juga. Kembali ke login.dart. Setelah itu saya akan menjelaskan parsing data API ke Flutter dan melakukan proses pengeditan dalam kelompok ini. Yang pertama ada login state package Vigenesia, penambahan pemanggilan folder dan file yang baru dibuat. Selanjutnya ada pada bagian post login untuk memanggil data dari login model dan dieksekusi oleh post ini. Selanjutnya pada bagian final response, pemanggilan URL API
yang sudah ada, dan berikut dari isian login API ke Flutter. Dan di sini ada new regis. Di sini untuk pemanggilan register. Di sini untuk pemanggilan registrasi terdapat controller, blow action, dan terakhir ada screens untuk pemanggilan main screens pada bagian loginnya. Saya Linja Pramana dengan NIM 12 Saya akan menjelaskan bagian halaman registrasi sampai masukkan URL dari API dan akan menjelaskan tampilan setelah melakukan notifikasi. Di sini pertama kita akan memfile dengan nama registrasi pada folder screen. Di sini ada import untuk mendukung konfigurasi dan melakukan pemanggilan package yang membutuhkan. Lalu kemudian di sini ada kelas dengan nama kelas registrasi. Lalu ada fitur kelas extra untuk memanggil pada pemanggilan yang bersifat kelas. Lalu di sini ada dynamic data, nama, profesi, dan password. Juga sini terdapat data URL dari API. Lalu setelah itu ada tag editing control untuk menangkap nama controller, profesi controller, controller, dan password controller. Di situ terdapat widget-widget yang untuk di halaman pada registrasi. Di sini ada registrasi your account. Di sini juga terdapat inputan. Form inputan yaitu ada nama, profesi, email, dan juga ada passwordnya. Terus sudah juga ada widget-widgetnya, ada email, password, subject email, ataupun password, ataupun profesi dan nama. Lalu setelah itu kita coba jalankan pada registrasi. Di sini kita jalankan flutteran pada terminal. Nah, sini sign up. Sini kita bisa mendaftar akun kita. Di sini bisa mengisi nama, password, profesi, dan email. Selanjutnya kita akan mencoba tampilan setelah melakukan notifikasi. Di sini kita buat file main screen dalam folder screen. Di situ terdapat importan untuk mendukung konfigurasi dan melakukan masukan package yang dibutuhkan. Itu dengan membuat class main screen nama class screen. Di sini saya akan sebelumnya menjelaskan data API untuk melakukan notifikasi. Nah, di sini kita coba mencoba melakukan setelah notifikasi. Pertama kita isi nama dulu. Jadi halaman login kita masukkan email kita tadi, dan passwordnya jangan lupa.
Di sini ada tampilan notifikasi, submit. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membuat halaman main screen yang tampil berhasil login dengan email dan password yang valid. Pada tahapan kali ini kita akan menampilkan motivasi yang dibuat oleh user lain maupun user yang pertama kali. Kita harus buat model untuk motivasi berikut file beserta isi-isinya. Ini adalah memperbaharui main screen. Dalam hal ini kita membuat beberapa fungsi terkait motivasi yang mengakses API. Fungsi motivasi untuk membuat atau mengirim motivasi, kemudian fungsi get data untuk mengambil semua data motivasi yang telah user buat, dan fungsi delete post untuk menghapus motivasi yang telah dibuat, dan fungsi get data 2 yaitu untuk mengambil semua data motivasi yang dibuat oleh semua user. Kemudian adalah kode untuk user interface dari tampilan main screen-nya. Kemudian hasilnya bisa dilihat pada emulator. Di sini sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun baru dan login dengan akun yang telah saya buat. Pada tampilan yang bermunculan bahwa saya sudah berhasil login dengan ditandai dengan nama saya yaitu Abdullah Jaya yang terdapat pada layar. Kemudian di bawahnya ada field untuk tes menambahkan motivasi baru. Lalu tekan menu button submit untuk memproses motivasi ke API. Selanjutnya, untuk menampilkan motivasi dari semua user, klik atau aktifkan radio button motivasi by account. Lalu seperti yang ada di emulator, akan tampil semua motivasi yang dibuat oleh semua user pada database lokal saya. Kemudian di sebelahnya ada radio motivasi by user. Setelah kita klik, akan menampilkan motivasi yang dibuat oleh akun yang sedang login. Kita juga bisa mengubah ataupun menghapus yang telah saya buat dengan menekan tombol yang tersedia pada menu hapus di sini ke halaman sebelumnya, dan ketika kita tekan tombol hapus maka motivasi tersebut akan terhapus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.